Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irwan Hidayat di channel Rumah Institut. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita berkesempatan diberikan kesehatan walafiat. Tentunya Rumah Institut terus bergerak dan menginspirasi dan mencerdaskan untuk kita semua. Dan pada kesempatan kali ini tak kalah menarik kita berbicara yang tentunya sudah redam isu-isu yang sempat viral di dunia sosial media, baik itu di berita-berita terkini yang tentunya sekarang ini sudah mulai redam. Cuma kami tetap memberikan ruang inovasi yang pengetahuan yang mencerdaskan untuk kawan-kawan kita semua. Dan alhamdulillah pada sore hari ini saya mendatangkan Ketua Bidang Digitalisasi dan Inovasi PBHMI. Tentunya beliau adalah salah satu cybernya HMI, kira-kira begitu ya Bang Badi. Nah, tentunya kawan-kawan kita semua tak kenal maka tak sayang, katanya. Kata-kata bijak itu mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Tentunya Abang Fidil ini adalah salah satu pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 2021-2023. Beliau adalah menjabat sebagai Ketua Bidang Digitalisasi dan Inovasi PBHMI. Nah, tentunya hari ini saya mencoba sedikit mengangkat tema yang tentunya 1 minggu yang lalu masih tetap ramai perihal tentang investasi bodong, kira-kira begitu, investasi bodong. Cuma bukan. Hari ini saya mencoba sedikit dikerucutkan masalah terkait tema yang saya angkat adalah ada apa dengan investasi di Telkom di GoTo. Kira-kira begitu Bang Fidil. Jadi saya coba sapa terlebih dahulu Abang. Assalamualaikum Abang Fidil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini Abang Fidil ini hari ini? Alhamdulillah sesuai dengan suasana cahaya dan juga suasana senja hari ini cerah. Hati juga cerah, perasaan juga bahagia, pikiran juga fresh dan juga kesehatan juga diberikan Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga sampai hari ini kita juga masih bisa berjumpa. Tentunya Bang Fidil ini saya sudah minta waktunya dari jauh-jauh hari. Cuma beliau sering sibuk ke luar kota. Tentunya baru hari ini berjumpa, berkesempatan berbagi di channel Rumah Institut. Mungkin Abang Fidil, saya sesuai dengan tema yang saya angkat, ada apa dengan investasi. Nah, tentunya khususnya di Telkom di GoTo itu. Nah, saya sempat membaca media yang disoroti oleh PBHMI, tentunya yang disoroti oleh bidang digital ini. Nah, disoroti perihal investasi bodong di Telkom di GoTo ini. Saya sempat membaca di media Detik. Nah, mungkin kenapa? Nah, tentunya pertanyaan kenapa PBHMI menyoroti investasi hal ini, Pak? Monggo Abang Fidil. Oke, jadi saya sedikit luruskan. Iya. Bahwasanya bahasa investasi bodong itu agak kurang pas. Agak kurang pas. Ya. Karena investasi tersebut kalau bicara aturan kita meyakini itu sudah selesai bicara aturan dan mekanisme. Jadi bicara investasi terkait Telkom di GoTo, Gojek Tokopedia, di mana anak perusahaan Telkom itu Telkomsel itu berinvestasi di GoTo, di saham GoTo. Pertanyaan tadi adalah kenapa ini bidang digitalisasi PBHMI menyoroti isu itu kan. Jadi dasar utamanya itu adalah bahwasanya Himpunan Mahasiswa Islam itu adalah bagian daripada social control. Jadi kan mahasiswa, jadi HMI yang lain dan bukan adalah Himpunan Mahasiswa Islam yang merupakan adalah mahasiswa itu bagian daripada social control tersebut. Sehingga wajar dong HMI menyoroti itu, sehingga masyarakat juga bisa menjadi apa yang kita
diskusikan di internal bidang digitalisasi PBHMI bisa menjadi acuan masyarakat atau juga informasi seimbang. Jadi kita juga tidak serta-merta sekedar statement saja. Memang beberapa minggu yang lalu itu saya statement itu berangkat daripada hasil diskusi kita di bidang digitalisasi dan inovasi PBHMI. Kenapa kita soroti? Karena ada satu hal atau juga banyak hal yang cukup menarik dari investasi di Telkom ke Gotoh ini. Pertama, angka yang cukup fantastis, 6 triliun lebih. Ini fantastis. 6 triliun lebih itu bukan uang yang sedikit gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada indikasi seperti konflik of interest. Memang sih kita tidak terlalu dominan dalam pembahasan ininya. Tapi ini menjadi salah satu pemantik diskusi kita, di mana komisaris utama PT Gotoh tersebut, Gojek Tokopedia, itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Boy Thohir, yang merupakan abang dari Menteri BUMN kita, Bapak Erick Thohir gitu kan. Jadi ada pertanyaan gitu kan. Jadi ini kan kita mau ngambil asas praduga tak bersalahnya itu apa sebenarnya ini kan. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Tapi kembali lagi ke yang pertama tadi adalah ini investasi yang 6 triliun lebih ini untuk apa? Jadi kan kemarin itu kita berdiskusi dengan kawan-kawan di bidang digital, mempertanyakan ataupun juga mendiskusikan uang sekian banyak itu, ini kan pure sebenarnya bisnis. Jadi dari Telkomsel ke Gotoh ini itu bisnis, betul. Tapi kita tidak mengkaji bisnisnya. Karena apa? Bicara teknologi digital, banyak daerah-daerah yang belum tersentuh oleh wilayah-wilayah jaringan tersebut. Jadi menggelitiknya dari pikiran kita ini adalah kenapa harus investasi di Gotoh? Itu yang pertama. Lalu turunannya adalah kenapa tidak investasi ke jaringan-jaringan seluler saja ke daerah-daerah? Saya lebih kurang 2-3 bulan yang lalu itu ke Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Itu ada bahkan banyak sebagian daerah itu tidak tersentuh oleh jaringan. Di bulan puasa lalu saya itu ke Merauke. Di Merauke juga kebetulan waktu itu bermasalah tentang jaringan. Hampir berbulan-bulan itu bisa dibilang berbulan-bulan itu jaringan tidak ada. Pun ada itu di beberapa daerah, katakanlah daerah-daerah agak jauh itu tidak dapat jaringan. Bahkan itu jaringan seluler saja tidak dapat. Jangankan jaringan internet gitu. Lalu minggu lalu saya ke Natuna. Ini kan kenapa saya ambil sampel 3 daerah ini kan daerah-daerah perbatasan. Di Natuna itu hanya di Pulau Ranainya saja atau juga di pusat kotanya saja yang ada jaringan. Kalau kita sudah berjalan kira-kira 1, 2, 3 kilo ke daerah jauh, itu sudah tidak ada lagi jaringan selulernya gitu. Itu yang dasar kita berpikir. Kemarin kita juga sempat mau mengumpulkan data se-Indonesia bagaimana itu ataupun juga jaringan terhadap di daerah. Jadi ini konsen kita adalah tentang teknologi digitalnya, itu kedaulatan digital. Jadi lebih kepada di situ. Sedikit banyaknya kita menyayangkan saja. Kenapa ini harus di sana gitu? Itu pertama gitu. Nah, mungkin dari Abang Fidil yang tadi sampaikan, kira-kira sebenarnya dari investasi tadi kan kita sebut menteri kita ada Pak Erick Thohir. Sebenarnya apa yang terjadi dengan investasi Telkom di Gotoh ini sih? Bang Fidil melihatnya lah, Abang Fidil. Kalau apa yang terjadi, ini yang menjadi kita seperti seuzon jadinya ya. Tapi kan sah-sah saja kita seuzon. Jadi itu dasar berpikir kita itu apa sebenarnya yang terjadi gitu. Ya kita ambil saja satu komisaris utama adalah si abang, lalu menteri si adik gitu kan. Tentu ada hubungan dari mereka sehingga itu dengan mulusnya terjadi. Nah, saya tidak mengatakan ini salah dalam investasi, ya tidak. Saya yakin dan percaya ini sudah dikaji sematang mungkin bagaimana caranya lolos. Saya yakin itu.
saya juga berpendidikan dalam hal ini. Jadi kan tidak mungkin juga kita mengkaji bahwasanya banyak itu banyak saya baca-baca di media sosial itu atau juga statement-statement para pakar ini sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme. Benar. Saya yakin itu sudah sesuai. Tapi pertanyaannya peruntukannya ini loh. Iya. Nah, jadi kemarin saya juga ada dihubungi oleh kita katakanlah pejabat negara gitu kan. Setelah saya statement terkait tentang naiknya berita itu. Iya. PBHMI meminta kepada DPR RI untuk mengusut. Itu yang pertama. Jadi responnya seperti ini. Saya bacakan aja. Iya. Kalau kalian bicara terus mengenai digital connectivity, sementara sekarang sudah berkembang ke digital platform dan digital service, maka semua akan dikuasai asing. Benar, yang dia katakan ini benar. Lalu dia katakan begini, makanya semua startup Indonesia dikuasai asing saat ini. Kalian mau begitu? Ya tentu kita nggak mau begitu dong. Iya. Paham, bisa dipahami. Kita kan nggak mau begitu. Tapi yang dia maksud itu jangan juga angelnya diambil di situ. Dan yang menarik adalah ada terakhir dia sampaikan begini. Mana nasionalisme kalian ya? Ini yang makin menggelitik kita kan. Jadi abang harus paham, saya bilang kan. HMI itu lahir 1,5 tahun setelah negara ini hadir. Betul. Jadi jangan pertanyakan nasionalisme HMI. Jangan pertanyakan hal yang tidak perlu dipertanyakan gitu. Ini kan seperti hal mengolok-olok. Dia sampaikan tadi itu benar. Connectivity dan segala macam digital connectivity itu benar. Saya harus akui karena kita juga konsen di wilayah itu benar. Tapi jangan ambil angel itu menjadi alasan. Yang harus diingat adalah banyak daerah-daerah ini belum memiliki jaringan seluler. Jaringan seluler loh. Belum lagi kita bicara jaringan internet. Kita terasa sekali saat COVID. 1 tahun lebih kita dilanda oleh COVID dan anak-anak sekolah itu harus sekolah di rumah. Bagaimana jaringan internet, jaringan seluler, dan juga jaringan-jaringan yang ada di daerah-daerah itu tidak ada. Sehingga konsen daripada kita adalah kedaulatan teknologi digital itu harus sampai ke merata ke daerah-daerah. Jadi bicara investasi tadi apa? Ya ini bukan soal benar salahnya atau sebuah mekanismenya, tidak. Kita tidak bicara soal mekanismenya itu, tapi peruntukannya ini loh. Lihat, negara ini harus melihat melalui Kementerian BUMN yang ditunjuklah katakanlah itu Telkom. Lihat dong ke daerah-daerah. Di daerah itu ada jaringan atau tidak gitu. Betul. Itu tentunya ini sangat menarik dan tentunya mungkin dari Abang Fidil tadi kan menyampaikan bahwa daerah-daerah tertinggal yang tidak tersentuh dengan jaringan tentu dari saya pribadi juga ada begitu, kira-kira ada, dan itu saya tidak perlu saya sampaikan tapi lebih fokus kepada kajian pengetahuan dengan Abang Fidil. Nah, kira-kira bagaimana regulasi yang Abang Fidil ketahui tentang hari ini tentang investasi? Oke. Kalau bicara regulasi, saya juga baca-baca, saya pelajari juga, banyak itu para pakar mengatakan regulasinya sudah benar, betul. Saya harus akui itu betul. Karena tidak akan mungkin lembaga negara membuat regulasi yang bertentangan dengan aturan. Ya. Oke, saya sepakat di situ. Yang menjadi konsen kita bukan soal regulasi, tapi uang 6 triliun lebih ini. Yang harus transparan lah. Transparan. Harus transparan. Kenapa? Lalu banyak hal yang menjadi pertanyaan kita. Kalau bicara regulasi, saya rasa negara tidak akan mau merusak citranya melawan regulasi itu. Saya sepakat. Banyak para pakar mengatakan, banyak juga para politisi mengatakan ini soal regulasi sudah clear. Sebenar, silakan. Ini bukan bicara soal regulasi saja, bukan bicara bisnis saja, tapi bicara hajat hidup orang banyak. Karena hari ini jaringan internet dan jaringan seluler itu sudah seperti kebutuhan primer. Kebutuhan primer, iya. Itu real. Kita mau menelpon ke kampung ataupun juga kita menelpon ke daerah lain, itu harus ada jaringan. Kita kan terasa ini waktu COVID, kita tidak bisa pulang kampung. Syukur ada video call, sehingga lebaran virtual gitu. Komunikasinya lewat virtual. Betul. Jadi kalau bicara regulasi,
saya rasa clear. Clear. Tapi ada hal yang harus dipikirkan oleh Kementerian BUMN, ada hal yang harus dikonsenkan oleh Kementerian BUMN untuk perihal investasi ini. Jadi saya juga pun kita juga berharap dari PBHMI di bidang digitalisasi dan inovasi itu kepada BPKRI untuk ini memeriksa. Ini proses investasi ini bagaimana ini? Ada yang agak dalam tanda kutip janggal ini gitu kan. Kok begitu mulusnya gitu kan. Kok seasik gitu saja langsung mulus-mulus begitu saja gitu. Jadi kita berharap BPKRI untuk memperhatikan secara khusus dan juga memeriksa. Jadi kan BPK ini Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi memiliki wewenang untuk memeriksa dari lembaga-lembaga negara ini. Kan BUMN itu adalah bagian daripada negara. BUMN, betul, Menteri. Jadi ada juga begini, Mas. Ada yang mengatakan, Dil, itu kan Telkomsel yang investasi ke Gotoh. Itu kan pure business to business. Benar, itu benar. Tapi pemilik saham dari Telkomsel itu 70%-nya adalah Telkom. Yang Telkom ini, PT Telkom ini BUMN. Bagian daripada negara gitu. Jadi jangan juga kita ini di pingpong informasi ini sehingga kita dibilang aduh bagaimana kita mau merespon atau juga mau berdiskusi seperti itu sementara kita saja ditutup-tutupi informasi itu. Jadi ya harapannya ya di situ pemerintah juga harus jujur lah. Begitu Mas. Tentunya ini luar biasa kalau kita ditelisik, dikaji lebih mendalam perihal diskusi hari ini, Bang Fidil. Cuma yang terakhir sekarang, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, mungkin apa sih saran dari Abang Fidil ini untuk pemerintah? Sebagai selaku perwakilan dari Ketua Bidang Digitalisasi PBHMI, saran yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Oke, kalau bicara saran, ya agak kurang elok rasanya kita anak muda ini sok-sokan memberi saran kan. Tapi ini bagian daripada diskusi kita. Kita juga mengkaji gitu. Ini loh. Pertama, kami dari bidang digitalisasi PBHMI menyarankan kepada BPKRI itu yang pertama. Saran pertama ini. Saran pertama itu ini harus keras BPKRI ini untuk memeriksa terkait investasi ini kasus. Saya sudah mengatakan ini kasus investasi Telkom di Gotoh ini. Jadi BPKRI harus lebih intens. Yang kedua DPR RI harus memanggil itu. Kemarin kan sudah dipanggil itu Direktur Utama Telkom itu terkait investasi ini. Jadi melalui Komisi 6, ya Komisi 6 kalau bisa ditingkatkanlah pansusnya. Jadi lebih bekerjanya itu adalah clear supaya rakyat juga tidak bertanya-tanya. Rakyat juga butuh informasi yang relevan. Sebagai perwakilan rakyat, ya harapannya adalah benar-benar mewakili. Ya, benar-benar mewakili. Jadi Komisi 6 DPR RI itu juga harus memperhatikan. Jadi katakan juga masyarakat berpikir bagaimana ini investasi dari Telkom ke Gotoh gitu. Itu kan yang pertama gitu kan. Jadi selaku perwakilan rakyat di Senayan juga mereka harus menjawab. Menjawabnya dengan apa? Hasil kerja. Katakanlah saat ini kan sudah dibentuk pansus katanya gitu. Tapi nggak tahu apakah ini berjalan atau tidak. Tapi kita Allahu alam. Semoga kita berdoa mereka juga bekerja sesuai dengan mekanisme dan juga tugas dan fungsi mereka sebagai anggota DPR. Jadi itu saran kepada DPR RI untuk lebih mengencangkan bahkan juga memfokuskan. Mungkin yang ketiga ya harapannya adalah Bapak Presiden ini. Pak Presiden juga tegurlah itu Menteri BUMN. Jangan juga asal-asal mentang-mentang abangnya adalah komisaris utama daripada Gotoh itu, lalu dia adalah Menteri BUMN, lalu dengan mudahnya saja dia katakan mereka membuat investasi itu gitu kan. Ini bukan seperti boneka kita ini. Kita ini kan juga melihat dari aktivitas bernegara ini. Kita sebagai kader HMI ya wajar dong mengkritisi, wajar dong bersuara. Kalau dibilang keras ya namanya anak muda, namanya aktivis mahasiswa gitu kan. Namanya kita juga sebagai social control. Ya yang namanya bernegara juga pasti ada dong kritik-kritik dari di bawah.
Karena begini, Pak Presiden ataupun juga Pak Menteri juga harus lihat ke daerah-daerah itu. Banyak daerah, ya itu juga tegur dong itu Telkom. Telkom ini harus ditegur secara nyata ini. Menteri BUMN harus menegur. Karena banyak masalah-masalah server kah, apakah segala macam jaringan dan segala macam. Banyak daerah-daerah itu tidak memiliki jaringan. Fokus saja di situ sudah. Sehingga masyarakat juga merasakan kedaulatan daripada teknologi digital itu. Betul. Jadi bisa menelpon dengan baik, bisa video call dengan baik, itu sudah bagus. Jangan terlalu jangan terlalu gatal lah mau investasi ini itu ini. Lebih bagus investasi di memperbanyak jaringan di daerah. Jaringan seluler kah atau jaringan internet begitu. Betul. Nah, luar biasa tentunya apa yang disampaikan oleh Abang Fidil ya. Abang Fidil perihal tentang investasi Telkom de Goto. Nah, tentunya tadi kan yang terakhir Abang Fidil. Iya. Nah, sekarang dari yang terakhir untuk yang terakhir Abang Fidil. Nggak apa-apa kan? Ini Boleh. apa. Dari yang terakhir untuk yang terakhir mungkin lebih kepada closing statement dari Abang Fidil. Monggo. Closing statement. Kalau closing statement saya rangkum dari awal sampai akhir begini. Negara harus hadir terhadap rakyatnya. Yang kedua adalah negara juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada rakyatnya. Kenapa ini Telkom harus investasi ke Goto? Jawab saja dengan realitanya. Jadi jangan adu statement atau adu juga pakar dan segala macam, tidak. Rakyat juga butuh informasi yang real. Lalu dari investasi ini ada hal yang lebih besar yang harus bisa digunakan dari 6 triliun lebih ini, bisa digunakan uangnya untuk yang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, jaringan internet dan juga jaringan seluler yang ada di daerah, tolong Pak Menteri perhatikan, tegur juga dong itu Direktur Telkom. Jangan juga hasil kita bicara bisnis saja, tapi juga bicara dong soal kemaslahatan umat, kesejahteraan dan segala macamnya. Yang selanjutnya saya meminta sangat sekali, kami dari PBHMI itu meminta dengan sangat kepada BBKRI untuk lebih kencang dalam memeriksa proses investasi ini. Ini kasus ini cukup berbahaya terhadap negara. Kalau seumpamanya nanti masih ada lagi hubungan kekeluargaan antara Menteri BUMN dengan siapalah itu apalah, dengan gampangnya mereka melakukan investasi itu, kan nggak lucu gitu. Nah, jadi itu. Selanjutnya adalah seperti komentar mundur, jangan bahas-bahas itu. Enggak, kami tidak akan mundur. Kenapa? Seperti ini. Masa kita dipertanyakan nasionalisme kita? HMI dipertanyakan nasionalisme, kan lucu ini. Jadi seperti tadi saya bacakan lagi, kalau kalian bicara terus mengenai digital connectivity, iya betul yang dia bilang, tapi jangan itu yang disampaikan kepada masyarakat. Jangan di drive masyarakat untuk menerima keinginan gitu. Tapi harus diingat juga, masyarakat juga membutuhkan hal apa? Jaringan internet, jaringan seluler. Kita berjauhan, bagaimana kita bisa ada lagi sekarang ini adalah bekerja dari rumah ataupun juga kegiatan-kegiatan yang dari rumah, kan tidak mesti harus berjumpa bertatap muka begitu. Jadi kalau saya rasa itu adalah kembali lagi, negara perhatikanlah di daerah, bahkan ke akar rumput harus diperhatikan sehingga rakyat juga merasa memiliki negara ini. Bukan hanya sekedar cinta nasionalisme ini kan lucu. Ketika kita berstatement, kita membuat kajian-kajian dipertanyakan nasionalismenya. Ini kan ada apa sebenarnya? Masa iya kita membuat kajian lalu kita agak berstatement sedikit agak keras sehingga dipertanyakan nasionalisme. Aduh, saya rasa ini sudah keliru cara berpikirnya. Mungkin itu, Mas. Luar biasa ya. Tentunya ini tadi yang terakhir untuk yang terakhir ya. Tentunya saya ucapkan banyak terima kasih. Siap. Sudah berbagi pengetahuan perihal tentang investasi. Saya rasa ini adalah salah satu
kritikan pedas lah sebenarnya. Kritikan Nggak pedas-pedas sekali lah. Nggak seperti pedas-pedasnya cabai. Iya, iya, iya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Siap. Abang Da sudah berbagi di channel Rumah Institut ini. Tentunya channel ini saya manfaatkan betul bagaimana menginspirasi anak muda, Betul. mencerdaskan anak muda. Tentunya bicara zaman sekarang adalah digitalisasi. Betul. Tentunya kami terus memberikan wadah yang tentunya lebih bermanfaat untuk umat dan bangsa. Betul. Saya kira itu saja Bang Fidil. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih banyak Sama-sama. sudah berbagi di channel Rumah Institut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.